Pemberontakan Jayakatwang terhadap Kertanegara. Jayakatwang adalah Bupati Gelang-Gelang, kini termasuk wilayah Madiun, yang pada tahun 1292 memberontak dan meruntuhkan kerajaan Singhasari, untuk membangkitkan kembali kerajaan leluhurnya, yaitu Kadiri. Tetapi hanya bertahan selama setahun sebelum dihancurkan oleh pasukan gabungan Mongol dan Majapahit. Jayakatwang juga seringkali disebut dengan nama Sanjaya, Aji Katong, atau Jayakatyang. Dalam berita Tiongkok ia disebut Haji Katang. Nagara Kertagama dan Kidung Harsawijaya menyebutkan Jayakatwang adalah keturunan Kertajaya Raja terakhir Kadiri. Dikisahkan pada tahun 1222 Ken Arok mengalahkan Kertajaya. Sejak itu Kadiri menjadi bawahan Singhasari di mana sebagai bupatinya adalah Jayasaba putra Kertajaya. Tahun 1258 Jayasaba digantikan putranya yang bernama Sastrajaya. Pada tahun 1271 Sastrajaya digantikan putranya, yaitu Jayakatwang. Ayah Jayakatwang, Sastrajaya, menikah dengan saudara perempuan Wisnuwardana. Karena dalam prasasti Mula Malurung Jayakatwang disebut sebagai keponakan Seminingrat, nama lain Wisnuwardana. Prasasti itu juga menyebutkan nama istri Jayakatwang adalah Turuk Bali Putri Seminingrat. Dari prasasti Kudadu diketahui Jayakatwang memiliki putra bernama Ardaraja, yang menjadi menantu Kertanagara. Jadi hubungan antara Jayakatwang dengan Kertanagara adalah sepupu, sekaligus ipar, sekaligus besan. Nagara Kertagama, Pararaton, Kidung Harsawijaya, dan Kidung Panji Wijayakrama menyebut Jayakatwang adalah raja bawahan di Kadiri yang memberontak terhadap Kertanagara di Singhasari. Naskah Prasasti Kudadu dan Prasasti Penanggungan menyebut Jayakatwang pada saat memberontak masih menjabat sebagai Bupati Gelang-Gelang. Setelah Singhasari runtuh, baru kemudian ia menjadi raja di Kadiri. Sempat muncul pendapat bahwa Gelang-Gelang merupakan nama lain dari Kadiri. Namun gagasan tersebut digugurkan oleh naskah Prasasti Mula Malurung, 1255. Dalam prasasti itu dinyatakan dengan tegas kalau Gelang-Gelang dan Kadiri adalah dua wilayah yang berbeda. Prasasti itu menyebutkan kalau saat itu Kadiri diperintah Kertanagara sebagai Yuwaraja, Raja Muda, sedangkan Gelang-Gelang diperintah oleh Huruk Bali dan Jayakatwang. Lagi pula lokasi Kadiri berada di daerah Kediri, sedangkan Gelang-Gelang ada di daerah Madiun. Kedua kota tersebut terpaut jarak. Pararaton dan Kidung Harsawijaya menceritakan Jayakatwang menyimpan dendam karena leluhurnya, Kertajaya Kadiri dikalahkan Ken Arok, pendiri Singhasari. Suatu hari ia menerima kedatangan Wirondaya, putra Arya Wiraraja, yang menyampaikan surat dari ayahnya sebagai balasan formal terhadap permintaan pertimbangan yang diajukan Jayakatwang sebelumnya, mengingat Arya Wiraraja adalah dianggap sesepuh Jayakatwang.
Di mana isi pertanyaan surat sebelumnya mungkinkah? Jayakatwang bisa melakukan balas dendam terhadap Kertanegara akibat kekuasaan Kadiri yang merupakan leluhur Jayakatwang telah ditaklukkan Singhasari leluhur dari Kertanegara. Atas pertanyaan ini Arya Wiraraja menyarankan supaya Jayakatwang jika telah terpikirkan secara matang segera melakukan penyerangan karena saat itu Singhasari sedang dalam keadaan kosong, ditinggal sebagian besar pasukannya keluar Jawa. Adapun Arya Wiraraja adalah mantan pejabat Singhasari yang dimutasi ke Sumenep karena dianggap sebagai penentang politik Kertanagara. Yang pada akhirnya di kemudian hari Arya Wiraraja menyayangkan dan sangat menyesali terhadap apa yang dilakukannya dengan Jayakatwang. Teman-teman tolong subscribe dan nyalakan lonceng channel Momo Ayo Belajar ini supaya dapat informasi menarik lainnya. Terima kasih. Jayakatwang melaksanakan saran Arya Wiraraja. Ia mengirim pasukan kecil yang dipimpin Jaran Guyang menyerbu Singhasari dari utara. Mendengar hal itu, Kertanagara segera mengirim pasukan untuk menghadapi yang dipimpin oleh menantunya, bernama Raden Wijaya. Pasukan Jaran Guyang berhasil dikalahkan. Namun sesungguhnya pasukan kecil ini hanya bersifat pancingan supaya pertahanan kota Singhasari kosong. Pasukan kedua Jayakatwang menyerang Singhasari dari arah selatan. Dipimpin oleh Patih Mahisa Mundarang, Kebo Mundarang. Dalam serangan tak terduga ini, Kertanagara tewas di dalam istananya. Menurut prasasti Kudadu, Ardaraja putra Jayakatwang yang tinggal di Singhasari bersama istrinya, ikut serta dalam pasukan Raden Wijaya. Tentu saja ia berada dalam posisi sulit karena harus menghadapi pasukan ayahnya sendiri. Ketika mengetahui kekalahan Singhasari, Ardaraja berbalik meninggalkan Raden Wijaya dan memilih bergabung dengan pasukan Gelang-Gelang. Peristiwa kehancuran Singhasari terjadi tahun 1292. Jayakatwang lalu menjadi raja, dengan Kadiri sebagai pusat pemerintahannya. Atas saran Arya Wiraraja, Jayakatwang memberikan pengampunan kepada Raden Wijaya yang datang menyerahkan diri. Raden Wijaya kemudian diberi alas tarik, hutan tarik, Sidoarjo, untuk dibuka menjadi kawasan perburuan. Sesungguhnya Arya Wiraraja telah berbalik melawan Jayakatwang. Saat itu Wiraraja ganti membantu Raden Wijaya untuk merebut kembali tahta. Pada tahun 1293 pasukan Mongol datang untuk menghukum Kertanagara yang telah berani menyakiti utusan Kubilai Han tahun 1289. Pasukan Mongol tersebut diterima Raden Wijaya di desanya yang bernama Majapahit. Raden Wijaya yang mengaku sebagai ahli waris Kertanagara, bersedia menyerahkan diri kepada Kubilai Han asalkan terlebih dahulu dibantu mengalahkan Jayakatwang. Berita Tiongkok menyebutkan perang terjadi pada tanggal 20 Maret tahun 1293. Gabungan pasukan Mongol
dan Majapahit menggempur kota Kadiri sejak pagi hari. Sekitar 5.000 orang Kadiri tewas menjadi korban. Akhirnya pada sore harinya, Jayakatwang menyerah dan ditawan di atas kapal Mongol. Dikisahkan kemudian pasukan Mongol ganti diserang balik oleh pihak Majapahit untuk diusir keluar dari tanah Jawa. Sebelum meninggalkan Jawa, pihak Mongol sempat menghukum mati Jayakatwang dan Arda Raja di atas kapal mereka. Menurut kitab Pararaton dan Kidung Panji Wijayakrama, Jayakatwang yang telah menyerah lalu ditawan di benteng pertahanan Mongol di Hujung Galuh. Menurut Pararaton dan Kidung Harsawijaya, ia meninggal di dalam tahanan penjara Hujung Galuh setelah menyelesaikan sebuah karya sastra berjudul Kidung Wukir.